المرسلين وقل يا آله وأصحابه وأزواجه ذرية رسول الله أجمعين ثم الخلفاء الراشدين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين والأولياء الصالحين والشهداء المرزوقين والصوفية المحققين والملائكة المقربين سنرى بين أمهاتنا جدادنا جداتنا لشيخنا لأساتنا لأهلنا لأسالنا قرابتنا لمن أسأل إلينا لمن علينا وإمن وصل ومن عمر هذا المصنع عمر هذا التمر ثم أجل الكتاب سيد محمد بن علي الملك الأسماك الوصولي والفرج ولمن شيخنا الوالد سيد محمد هاشم بن عبد المجيد وصل ولمن شيخنا وينفعنا بإسرارهم أنوارهم ونورهم بركاتهم نباتهم في الدين والدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا ووالدينا وأهلنا ونسنا إلى المسلمين ارحمنا واشف الله اشف اللهم اللهم في طاعتنا في طاعة رسول الله وسلم عافية الله رغباتنا دائمة من العافية دوام العافية الشكر مغفرة الناس وغفرنا من كل بلاء الدنيا على بالآخرة وشر الإشارة وزدنا من منافع عملا صالحا دخلنا قلبنا شيخ سليما حياة طيبة وحسن خاتمة فيها خيرة وعافية وبارك لمن هدى جمعا مباركا في الآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة نافعة جامعة إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سأسرار الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا قرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله تعالى وعلى من نفع به بركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك الهدى والعلم والرشد وصلاح الجسد والروح وتوبة النسوء ربنا زدنا علما في عمل صالح تفضل وترضى عنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم شكر لك بشكر atas semuanya nikmat Allah Ta'ala Allah batina amal Allah bersalam kita bisa kita semuanya tambah nikmatnya Allah berikan kepada kita bahagia dan akhirat menjaga dan berharap keluarga kita semua amin ya rabbal alamin amin ya rabbal. Salam sampai kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya, zuriyatnya, ulama, penulis dan juga semua umatnya. Allah berikan kita semua kita rinduan kesayangan Nabi kita Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 19 ya. Belum habis ya. Panjang ya. Ya, kenal nama keluarga Nabi. Kemudian bagian daripada Banu Amani wa banati ammatihi, anak-anak dari pamannya atau bibi, berarti suku Nabi. Abu Sufyan bin Al-Hadi bin Haris bin Abdul Muttalib aslama wa sabata ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Hunain wa mata sanah 26 wa sana Ali Umar bin Khattab. Bagian daripada suku Nabi ya, ada yang namanya Sufyan bin Haris bin Abdul Muttalib. Sufyan bin Haris bin Abdul Muttalib. Ini Haris anak pertama daripada Abdul Muttalib, anak laki-laki paling tua. Ya, Abdul Muttalib putranya siapa? Bapaknya Abdul Muttalib siapa? Nah, Abdul Muttalib pakai Nabi, bapaknya dia siapa? Abdul Manaf. Semua di mana siapa? Hashim, Hashim dulu, ya Hashim tuh patangannya pemurah, bagi-bagi sedekah dulu buahnya.
waktu berkunjung kota Madinah. Di Madinah ada terkenal janda cakep. Benar. Ya namanya lupa Salwa, bisa Salma namanya. Ini Salma janda cakep kaya, kedudukannya tinggi, cowok-cowok pada dengar dia. Nanti nggak mau masuk orang cowok. Kemudian dengar ada orang Quraisy, Bani Quraisy, ya. Namanya Hashim, orang terhormat. Dia lihat ganteng, cakep, baik. Nah Hashim juga belum kawin, ya udah diadu deh berjanda. Tinggal di Madinah. Nggak lama sama ngandung hamil. Hashim pergi ke Palestina berdagang ke Syam, sampai di Syam meninggal wafat. Sama keluar anak, ya, namanya Syaibah, karena dia punya wibawa tuh, bayi kecil punya wibawa. Syaibah kayak orang tua lalu nih. Dia punya cumanya rambut, ada juga cahayanya. Orang lihat agak cakep. Namanya Syaibah, ya. Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi humidat khisaluhu saniyah. Itu kan berjanji Syaibah dirawat bersama ibunya. Gak lama dia punya paman namanya Muttalib, saudaranya Hashim namanya Muttalib. Muttalib dengar ada ponakannya di Madinah di Santri. Ya, kemudian dididik, dibawa dari Muttalib. Orang sangka budaknya, maka panggilannya Abdul Muttalib. Budaknya Muttalib dan bukan ponakannya dia. Muttalib dibawa pulang ke Mekah. Jadi Mekah, ya, dia jadi penguasa, dia pemimpin. Ya karena bapaknya Hashim seorang pemimpin. Abdul Muttalib terkenal dengan kewibawaannya. Ya, dia punya anak pertama namanya Haris. Haris nih yang dibaca nanti sebut Nabi namanya Sufyan bin Haris. Haris dia anak pertama laki-laki Abdul Muttalib. Sewaktu Abdul Muttalib mimpi lagi tiduran di Hijr, ya dekat Ka'bah di Hijr tuh, dengan Hijr di tiduran. Ya datang seorang, gali tuh. Apaan gali apa? Gali itu sumur apa? Dibilangin sama orang lain, gimana dia sudah gali sumur adanya. Kata orang-orang yang catat pandangannya, ya Abdul Muttalib kalau perintahnya benar dan yang maha kuasa bukan setan, lu bakal ngimpi lagi, lu tidur lagi di tempat itu, ditidur lagi. Ya 2 kali ngimpi gituan. Tapi gue bingung gali di mana. Tidur lagi kali, kasih tahu gali Zam-Zam, ya di antara tempat turunnya burung. Di situ ada sarang semut. Lu gali di situ deh. Tuh. Ya, dulu pada kakeknya Nabi, ya, zamannya atau Quraisy atau siapa itu sebelum Quraisy, terus satu masih ada airnya, tiba-tiba ditanam patung dan perisai-perisai kekayaan daripada turunan Ismail alaihissalam. Ditanam di situ katanya, habis ditanam dari jalan tuh. Ditinggalin itu tempat Ka'bah, tiba-tiba zamannya berhenti. Lama jadi puluhan tahun, ratusan tahun, udah nggak keluar. Ya. Nah zaman Abdul Muttalib inti, itu pacul situ. Dia bingung, dia pacul. Orang Quraisy marah, ngapain kan ngusap tempat-tempat Ka'bah? Enggak bohong, kalau bohong, ambil batu. Ya, suruh jaganya Haris jaga sebentar doang, dipacu, duk, lama keluar. Ya, yang keluar pertama semacam batangan emas, patung kuda pokoknya dari emas lebih. Yang kedua keluar lagi benda-benda peralatan HP gitu, pokoknya deh. Yang ketiga dipacu lagi keluar, ribut orang Quraisy. Aku berantem, kata tuh tadi gue capek. Gue yang Allah khususkan nih, Tuhan Ibrahim kasih ke gue. Gue punya rame-rame, ribut. Ya, situ Abdul Muttalib nazar, andai Tuhan Ka'bah kasih anak aku, Tuhan Ka'bah kasih aku anak 10, banyak laki-laki gak bakalan ini yang besarnya nih gue ditekan orang Quraisy. Kalau dikasih gue anak laki 10, yang satu bakalan gue korbanin. Dia punya nazar, sudah nazarin Nabi Ibrahim kepada Ismail alaihissalam.
Ya, nazar punya 10 sampai Abdullah pokoknya Nabi. Wah, diingetin nazar bagaimana nazar? Oh iya, nanti itu ceritanya tuh. Nih sampai Zamzam nih, Haris bagian awasin yang pulang keluar sampai ribut. Udah gimana deh? Jadi kumpul nih, grupnya belum balik, lawan grupnya kaum Quraisy. Wakil lo mau ke Quraisy jalan kemana Indonesia, ketemu medukun perempuan, tanya media siapa yang berhak. Ya berangkat, oke, berangkat semua orang sampai perjalanan tiba-tiba air yang dibawa perbekalan Abdul Muthalib ya habis. Air di Quraisy masih ada sebagian, bagi dong. Kalau bagi lo nyerah dong. Ya terus gimana dong? Gini aja kita tungguin aja siapa yang mati kita kuburin, siapa mati kuburin. Ada Abdul Muthalib ngapain gue nungguin mati? Gue berangkat jalan. Untuk jalan, nggak lama jalan naik udah air dan bumi, keluar sumur. Wah kaget, ya dimasukin semua perbekalnya. Yang rumah gue, bagi dong, kasih deh gimana? Gue kasih deh. Mulai bos bilang udah deh, gak usah kita terusin deh. Jadi emang hak lu itu, ya Abdul Muthalib. Sebagaimana hak lu di air sini di sumur, gitu aja Zamzam punya hak lu seragam. Pulang mereka. Ya tapi Abdul Muthalib udah keburu, dia punya janji nazar bahwasanya apabila Allah kasih anak laki-laki 10 bakalan dikorban 1. Benar nanti kabarnya. Ya, Abdul Muthalib punya anak pertama namanya Zaidul Haris, ya. Nah Haris ini nanti meninggal ya sebelum dibangkitkan Nabi kita Muhammad meninggal duluan. Dia punya anak banyak tuh di sepupu Nabi, ya salah satunya adalah Sufyan bin Haris. Penyair pujangga, jago bahasa syairnya. Waktu Nabi ya mengukuhkan diri sebagai Nabi Rasul, dibantah dia, dicela habis-habisan dengan syairnya, ya, dengan gubahan prosanya. Habis nama Nabi Muhammad SAW. Banyak pengikut-pengikut Quraisy tambah sebel dengan Muhammad, ini Nabi Muhammad, tambah jelek dengan Nabi Muhammad, itu Nabi. Ya, Nabi punya sahabat namanya Sayyidina Hasan bin Sabit, dibalas Hasan bin Sabit, mana jagoan lo? Ayo adu syair dengan gue, itu Hasan bin Sabit. Ya, Nabi manusia juga, keburu keselnya bisa bersepupunya. Orang dekat lo paling musuhin gue lagi lo, kesel gak? Terus ada orang yang punya saudara, sepupu musuhan, ada gak? Yang jatuhin dia, kesel. Orang dekat mesti dukung, kagak. Ya yang ribut sama saudaranya, sama abangnya, sama adeknya, sepupunya, lagi ribut sama omnya, pamannya, bibinya, lagi ribut sama tetangga. Tetangganya banyak gitu ya? Ya banyak gak? Sama tetangganya ribut. Aduh, yang ribut sama sholat ya ada, ribut tetangga. Ini panggilan kenceng nih, ya Rabbi bil, panjangan nama Nabi lagi, la ilaha illallah, kadang datang. Kalau ributnya siapa deh? Ribut dengan Nabi di musola. Wah, ilaha illallah. Pokoknya terus usahain. Ya, yang mau datang masa bodoh insyaallah. Yang datang panggilan Allah, panggilan Nabi, ya bakalan ditangkap sama Allah dan Rasulnya. Ya, jalanin aja. Kita bandel, kita nggak bener nih. Kita banyak pesan ya, udah deh. Jalanin aja. Yang penting kita bersandar sama Allah dan Rasul itu aja deh. Ya paham ya? Nih Sufyan nih, akhirnya dia terubah. Ini benar sih sebenarnya Muhammad gue yang salah. Dia bini udah bilang lu yang salah deh itu. Anak-anaknya dibawa deh, ayo kita ikutin Muhammad. Ikutin Nabi Muhammad sampai di saya itu ada ketemu Nabi Muhammad dicuekin aja lagi. Ya, ke Mekah, Fatul Mekah ikut Nabi Muhammad. Dia masuk Islam nih, dimasuk Islam. Tapi si cuekin Nabi sampai Batu Mekah, ikut Nabi Batu Mekah. Nabi ke kanan, di kiri, ke depan. Pas Nabi nengok, dia cuekin lagi Nabi itu. Nabi manusia, dicuekin. Saking keselnya dengan orang nih. Walaupun dia masuk Islam, kesel. Habis itu lo jelek-jelekin gue banget dengan saya gue banget. Nabi berasa, Nabi manusia. Nabi cuekin aja, bukan Nabi yang Islam ya, Nabi cuekin. Ya terus ngadu sih Abu Bakar lah paling dekat dengan Rasulullah, tolongin gue dong.
Nabi orang lagi udah cuekin, gue juga cuekin, gue gak berani. Aduh, ini Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ya Allah, dicuekin terus. Ngadu sama istri Nabi Ummu Salamah, saudara dia. Padahal ini satu sesuatu. Bukan sekedar cuman apa namanya, base apa namanya, ponakan. Sepupu bukan sepupu doang, satu sesuatu. Waktu Halim Sa'diyah datang nih, ya dia sesuai juga dapat tuh. Mereka juga sama Halim Sa'diyah. Kan gimana? Lebih dekat lagi saudara satu suruhan Nabi kayak ada abang, betul nggak? Tapi dia menghina Nabi Muhammad SAW di muka bisa-bisa. Berasa Nabi. Terus panjang di Madinah nih cuekin sama Nabi, dia ikutin dan cuekin. Nah, Nabi bawa muka. Orang ada kesannya juga. Wajar kan, nggak bener dong, udah ngaji mesti gitu juga. Lalu kebangetan sih dulu begitu. Ada nggak gitu? Ini saudara langsung. Sampai perang Hunain itu, ya. Aslama wasabata mana Islam yauma Hunain. Di perang Hunain ikut Nabi Sallallahu. Ini orang-orang sahabat biasa, ya, orang Muslim. Berbagai peperangan jumlah dikit menang mulu, apalagi dari Muhammad menang mulu. Ya, Fathu Mekah apalagi perang Hunain. Orang lebih banyak tentara Nabi, sahabat. Kurang tawakal ke Allah. Mengandalkan Nabi Muhammad tuh ada Nabi ini Nabi enggak tawakal ke Allah, enggak doa. Kurang mintanya sama Allah Taala. Khudu'nya, tawadhu'nya sama Allah, merasa diri kibir besar. Dijebak oleh pasukan Hunain. Masuk ke tempat sarang, pada takut dan begitu nih. Targetnya banyak di 20.000, dijebak sama yang 6.000 di atas bukit-bukit. Masuk ke dalam lembah, dipanah dari atas habis berantakan, pada kabur sahabat. Tinggal bersahabat doang yang ngepung Nabi, yang jagain Nabi. Sampai kuda Nabi itu terpental, jatuh, mati. Nah, termasuk nih si Sufyan bin Haris bukunya. Ini dari belakang. Sahabat yang lain pada kabur, tinggal Sayyidina Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Abbas. Pernah ngomong juga ke Abbas, tolongin gue dong, paman. Biar Muhammad terima gue. Kata Abbas, wah ini menekan gue, gak berani gue. Gitu. Gak berani lain, Nabi gue siapa ya itu. Nah, di awal Nabi Muhammad yang belakang. Tiba-tiba Nabi ditombak di mana? Di Jatamenge. Nabi yang kanan. Siapa lu? Abbas. Lu siapa lu? Maka Rasulullah buka tamengnya, dibuka muka helmnya. Ternyata Sufyan bin aku ya Rasulullah. Aku tameng Rasulullah. Nabi terima. Engkau tamengku. Engkau saudara aku. Diterima oleh Nabi itu. Caranya begitu. Ngorbanin nyawa dulu. Lalu terima. Allah, dia senang mengucapkan Nabi, dilindungi Nabi sekuat-kuat tenaga dia. Dia teriak, diikutin oleh sahabat Nabi Muhammad masih hidup. Bani Quraisy, Nabi Muhammad Bani Abdul Muttalib, Abdul Muttalib, gak bakalan kalah, pasti menang. Balik lagi pasukan Nabi. Setelah itu ditegur oleh Nabi, dikasih tempat oleh Nabi, diumumin dia bin ahli surga, bin ahli jannah. Dia suku aku, dia orang soleh. Sampai giat dia, ibadahnya, bantu Nabi sampai Nabi meninggal, sampai zaman Sayyidina Abu Bakar, sampai zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Waktu mata sana 26 tahun 26 Hijriah. Saat itu Khulafaur Rasyidin Sayyidina Umar bin Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dia menjalankan hajatnya, keluarga dia pada nangis, apa? Gali kubur, tak lama lagi bukan meninggal. Digali kubur buat dia. Bantuin mana anaknya. Itu jangan nangis, jangan pusingin abah tadi. Semenjak Rasulullah terima abah gak pernah maksiat lagi sama saya. Nggak pernah hari-hari yang berlalu kecuali lebih baik daripada hari sebelumnya buat abah. Jangan nangis. Abah menghadap Rasulullah SAW. Ilaha illallah. Dia meninggal, mulai disembahyang oleh Sayyidina Umar Amirul Mukminin, Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa kita jadi ada Sufyan? Bukannya Sufyan bin Harb, Sufyan bin Haris bin Abdul. Bapaknya meninggal duluan, nggak sempat ngerasain kenabian Nabi Muhammad SAW. Bapaknya
yang bantuin Abdul Muthalib kakeknya ya menggali sumur Zam-Zam yang kita minum tuh. Yang diimpin Abdul Muthalib, ya Abdul Muthalib gali ke sumur yang airnya nggak bakalan habis ini. Sampai sekarang habis ada. Ya, di hotel Mekah Madinah bahkan dikasih segede aku kecil. Kasih tadi Zam-Zam, jangan daripada kerajaan Saudi yang sekarang setiap orang-orang yang umroh haji di hotelnya dikasih Zam-Zam. Jadi kayak botol-botol apa? Itu Zam-Zam asli. Ya, Allah, sampai sekarang ratusan tahun ribuan tahun nggak habis Zam-Zam. Hebat benar ya, mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kira-kira kalau ada Nabi Muhammad di Mekah, Zam-Zam ada ya? Ya kagak apa. Nah, mukjizat itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, namanya Sufyan bin Haris bin Abdul Muthalib. Haris tadi itu yang Zam-Zam ya. Sufyan tadi itu yang bantuin Nabi kita Muhammad SAW dalam perang Hunain, dalam berbagai macam perang Nabi ikut. Dalam Sayyidina Umar perang terus. Yang Sayyidina Umar ikut juga sampai sakit sampai dia meninggal. Ya. Selain dia Sufyan, Haris dia punya anak yang lain. Namanya Naufal bin Haris bin Abdul Muthalib aslama wa sabata yaum Hunain. Ikutin bapaknya dia. Ya, ikutin abangnya Sufyan bawa adik-adik ini, yuk kita masuk Islam. Ya, Fatu Mekah ikutin Nabi dicuekin masih pas perang Hunain jadi perisai Nabi baru diakuin Nabi. Dan tetap Islamnya Naufal bin Haris bin Abdul Muthalib. Begitu Umayyah bin Haris bin Abdul Muthalib, Rabi'ah bin Haris bin Abdul. Sini nggak diterangkan kan gitu dong kan? Ya, itu baca aja dah, ya. Ini nama-nama Umayyah, Rabi'ah, itu lagi perempuan. Hah? Namanya nama perempuan, tapi bisa dipakai laki-laki. Ya, orangnya laki-laki. Taunya dari mana? Bin. Kalau perempuan, binti. Ya, bin. Jadi ada dalam bahasa Arab ada nama-nama yang di belakangnya tak marbuto, kan jadi mana tuh? Tapi bisa dipakai laki, bisa pakai perempuan. Huzaifah mana Huzaifah nih? Itu nama perempuan di tanah butuh kagak nama dipakai sahabat Nabi Huzaifah, ya. Abu Hurairah, ya. Hurairah ini Anas, tapi udah jadi Abu Hurairah, bapaknya kucing, jadi laki-laki. Abu rupanya. Abdu Syamsi bin Haris bin Abdul Muthalib. Ada Abdul Syams bin Haris bin Abdul Muthalib bin Haris bin Abdul Muthalib. Ada lagi namanya Abdul, nama kakeknya. Ya, orang-orang Arab dulu kalau namain anak yang nggak melihat bapaknya sama namanya. Ya, berarti nih si Abdul Muthalib nggak ketemu sama kakeknya. Kakeknya meninggal, lahir cucunya. Ini anak namanya nama kakek gue deh. Kenapa? Kalau kakeknya masih hidup kurang ajar namain anak sama Mega. Namanya kakeknya misalnya Udin, dia punya gue bangga nggak bawa gue Udin, lu kan namain Udin. Dia lagi marah, Udin, mana lu? Bapaknya masih hidup, pantas nggak mau hidup? Nggak mau namain walaupun orang soleh ini bagian nggak mau namain sesuai dengan orang-orang yang soleh. Tapi panggil dibentak, domelin sama yang ngomelin bapaknya, sama ngomelin gurunya begitu. Dan kita kalau namain dengan nama-nama orang soleh, ya, kalau ngomongin anak kita jangan nama dia, panggilannya aja. Ini bicara si Abdul Rahman ya, Abdul Rahman di jalan. Man aja deh. Yang bicara Muhammad Fatih nama wali yang apa namanya? Konstantinopel. Muhammad tak boleh, atau Muhammad tak boleh. Fatihnya aja, Fatih Gajah Mada. Fatih aja penakluk, membuka. Dipakai di mana tempat Al-Fatih termasuk di Kerajaan Majapahit. Itu benar Fatih Gajah Mada. Bagaimana Fatih? Karena benar. Ya, mimpin pasukan ilmu kerajaan lain takut. Ini Fatih.
Jadi kalau ngamen orang-orang soleh, orang kita hormati, orang tua kita, guru kita, ya, sama anak kita boleh kalau orang tua kita guru kita udah meninggal, jangan sampai sama waktu masih hidup. Nanti kalau kita omelin, sama dia ngomelin, paham ya? Arwa bintil Haris bin Abdul Arwa tuh perempuan. Abdullah bin Haris aslama wa mata fi ahdi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Haris, ya. Dia masuk Islam dan dia wafat dalam masa kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Ini sahabat-sahabat yang meninggal di waktu adanya Nabi beruntung deh. Kenapa? Yang sholatin pasti beruntung banget dapat doanya Nabi, sholatin Nabi. Ya. Utbah bin Abi Lahab, wallahu a'lam bis. Nanti dia Abi Lahab deh. Minggu depan insyaallah. Jadi ada paman Nabi namanya Haris yang penemu atau yang membantuin ayahnya Abdul Muttalib, kakeknya Abdul Muttalib dalam menggali sumur Zam. Dia punya anak-anak sepupu Nabi. Yang paling terkenal namanya Sufyan bin Haris bin Abdul Muttalib, pujangga penyair. Yang tadinya musuh Nabi kemudian masuk Islam, diterima Nabi waktu perang Hunain. Diterima Islamnya perang Hunain. Kemudian dijamin Nabi, ya bahwasanya dia min ahli jannah. Yang meninggalnya waktu zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dah. Ya, benar kita baca manfaat buat kita, tambah makrifat kita tentang Nabi kita Muhammad SAW, tambah senang sama cerita Nabi kita Muhammad SAW, tambah dekat. Ya, jadi kita kedekatannya semakin dekat sama Nabi kita Muhammad SAW, baik dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan apa kita baca bikin Allah redha, bikin Nabi senang, tambah mahabbah kita dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ampun dosa kita semuanya, dosa orang tua kita, guru-guru kita, yang anak-anak kita yang membangun di musala, makmurin musala, makmurin mensalim kita yang baik, kita semuanya ada ampunan kepada Allah Ta'ala semuanya, salahnya dosanya mudah-mudahan diampuni Allah SWT. Allah terima amal ibadah kita semuanya, mengabulkan doa kita, berikan hadiah pernikahan kita, yang memudahkan pesan kita. Allah sudah musibah, makruha, penyakit, beban-beban berat, kesulitan, angkat semuanya berarti maaf ya Allah. Allah ganti dengan segala kemudahan, keberkahan, kesuksesan, kebahagiaan. Buat kita semua Allah pelihara keluarga kita, diri kita, Allah musibah dunia dan akhirat. Jadi panjangkan umur kita dan mereka dalam hayat thayyibah, manfaat pada Allah dan Rasulnya. Bila sampai nanti ajal kita wafatkan semua dalam keadaan husnul khatimah. Islam cinta Allah, cinta Nabi kita. Sebanyak ajar yang belajar ada yang cinta berkata masyaallah katsira daima fid din wa dunya sallallahu. Berkah daripada ta'lim yang kita baca, yang kita baca. Ya Allah, tolong saudara kita yang ada di Sudan, yang ada di Palestina, di Yaman, di mana tempat, daripada segala kezaliman orang-orang kafir, dan mudah-mudahan Allah berikan mereka afiyah Allah wa kemudahan yang utama. Dan juga tolong saudara lagi mendapat musibah yang ada di Aceh, Padang, Sumatera dan bagian lainnya. Allah berikan kesabaran, ketabahan, Allah ganti yang itu kepada mereka dengan sebaik-baik ganti, dan Allah memberikan pahala yang agung yang besar buat mereka, dan Allah jadikan orang-orang yang meninggal kepada mereka orang-orang yang mendapat pahala syahid dari Allah SWT. Allah melihara kita semuanya dari musibah dunia dan akhirat. Ada dunia, ada dunia saleh, ada akhirat jannah. Untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.